penjaga adik gue? Hah? Kira-kira seperti yang mana? Yang pertama atau yang kedua, saudara? Yang kedua, dia lagi ngomong sama Tuhan ini, betul nggak? Dia lagi ngomong sama Tuhan. Dan ini saudara, saya dapati waktunya. Tuhan lagi, ini waktu saya baca gitu saya ngomong, Tuhan, lagian Tuhan sih terlalu maha pengasih, terlalu maha penyayang. Si Kain sudah membunuh masih mau ngomong sama dia. Mestinya kalau Tuhan maha suci gak usah ngomong-ngomong lah sama dia. Dia sudah membunuh, tangannya sudah penuh dengan darah. Waktu lagi ngomong gitu sama Tuhan, saudara, Tuhan melakukan sesuatu, yes. Tuhan bilang, hey, jangan kamu berpikir karena kamu baik, lalu saya mau bicara sama kamu. Bahkan ketika kamu pernah melakukan kesalahan pun, bahkan ketika kamu lagi baru habis membunuh sekalipun, aku masih bisa bicara dengan kamu. Ada mindset di dalam pikiran kita bahwa Tuhan hanya mau bicara dengan orang-orang yang kudus, bukan? Tuhan hanya mau bicara dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang rajin datang gereja, yang rajin bayar perpuluhan, yang lainnya, saudara. Begitu kita absen satu hari di gereja, yang muncul adalah Tuhan gak mau ngomong lagi sama kita. Ini saudara, dia baru habis membunuh. Tuhan masih bicara sama dia. Muncul sebuah ayat, saudara. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu sebabnya salah betul kalau saudara mengalami rasa sakit, saudara lagi dalam keadaan berdosa, lalu saudara menjauhi Tuhan. No. Bahkan di dalam keadaanmu yang paling berdosa sekalipun Tuhan masih bisa bicara di dalam hatimu. Yang percaya bilang amin. Tuhan masih mau menerima engkau. Dan ini adalah kesempatan saudara, karena saudara tahu habis ini saudara, Tuhan kasih tanda si Kain dan bilang, hei, tidak ada satu tangan pun yang bisa menyentuh Kain. Halo saudara, dia baru membunuh 1/4 penduduk dunia. Dan Tuhan bilang jangkore pada dia. Betapa kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Amin saudara. Aduh, cara berpikir Tuhan itu luar biasa. Selalu yang kita mau lakukan adalah yang kita mau. Itu sebabnya saudara, kenapa saudara sukar mau angkat tangan dengan bebas di hadapan Tuhan? Karena you feel guilty, ada rasa bersalah, atau rasa percuma lah angkat tangan, Tuhan juga belum tentu menjawab doa saya. Atau saudara mungkin ada begini, ya saya mau angkat tangan, Tuhan juga gak mau jawab doa saya orangnya kayak begini. No, saudara, kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar dari yang ada di bayangan dan pikiran kita. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat dari konteks ini. Dari pelajaran ini. Pikiran kita, cara kita meresponi sesuatu, itu penting. Kalau sesuatu yang negatif sekalipun, saudara, Tuhan tetap mau kita meresponi dengan positif. Yang percaya bilang amin. Itu Tuhan bilang, saya mau kasih contoh. Contohnya apa? Begini, saya mau tolak. Persembahan ditolak itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan hati, betul nggak? Peristiwa penolakan juga, namanya penolakan, saudara, itu adalah peristiwa yang sangat melukai hati manusia, melukai batin manusia. Tapi Tuhan bilang, gak boleh kamu. Kalau gak usah peduli, Tuhan bilang begini, gak usah peduli apa yang saya lakukan kepadamu, yang paling penting adalah bagaimana pikiranmu terhadapku. Amin, saudara. Apa yang akan kulakukan terhadapmu, that's my business. Tapi yang penting engkau hai manusia, jaga pikiranmu terhadap aku. Kalau kamu meresponi negatif, jadinya itu saudara. Urusannya sama